Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perlindungannya, pertolongannya, sehingga kita masih dapat merasakan nafas yang asalnya dari Tuhan sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Ekonomi dan Bisnis oleh dosen pengampu Dr. Andi Batari Cipta, SEMM, dengan judul Sistem Ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman, pada materi Sistem Ekonomi di Indonesia ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi di Indonesia. Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi di Indonesia. Poin yang ketiga, dasar-dasar hukum sistem ekonomi Indonesia. Dan poin yang terakhir adalah perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian sistem ekonomi di Indonesia. Pengertian sistem ekonomi di Indonesia ini, menurut para ahli, salah satunya adalah Tom Gunadi pada tahun 1985. Menurut Tom Gunadi ini, sistem perekonomian Indonesia adalah sistem sosial atau kemasyarakatan yang dilihat dari rangka usaha keseluruhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, secara umum, pengertian sistem ekonomi Indonesia adalah seluruh lembaga-lembaga Indonesia yang mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu macam-macam sistem ekonomi. Ada beberapa macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi pasar atau liberal, yang ketiga sistem ekonomi komando, yang keempat sistem ekonomi campuran. Bagian yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ini di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Bagian yang ketiga adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem di mana peran pemerintah sangat dominan atau sangat berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Bagian yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini adalah campuran dari sistem ekonomi pasar atau liberal dengan sistem ekonomi komando. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu dasar-dasar hukum sistem ekonomi di Indonesia. Dasar hukum sistem ekonomi Indonesia ini terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 1. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah ekonomi yang dikembangkan harusnya tidak basis persaingan atau individualistis. Poin yang terakhir adalah perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun sudah mengalami beberapa fase pemikiran sosial sistem ekonomi. Adapun perkembangan yang dialami sistem ekonomi di Indonesia, perkembangan yang pertama yaitu ekonomi nasional pada tahun 1945 sampai 1959, di mana pada tahun 1945 ini, pada saat kesiapan kemerdekaan, PPU PKI berembuk untuk membahas isi Undang-Undang Dasar 1945. Masa yang kedua itu masa revolusioner pada tahun 1959 sampai 1966. Pada sistem ekonomi ini adalah
dinamakan masa revolusioner. Yang ketiga adalah masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun ini, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Yang terakhir adalah ekonomi Pancasila pada tahun 1998 sampai sekarang, di mana sistem yang digunakan di Indonesia ini adalah sistem ekonomi Pancasila. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.